Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah eh, dasar rekayasa perangkat lunak program studi teknik informatika. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang software proses. Ya. Sebelumnya saya akan sedikit mereview tentang kemarin ada pertanyaan kenapa sih software berkembang cepat, terus sampai saat ini gimana sih perkembangan software engineering. Ini kenapa sih software itu berkembang cepat? Ya karena memang kebutuhan dari zaman itu sendiri. Terus kita juga harus istilah istilah move on. Jadi mau sampai kapan kita dengan prosedur yang sifatnya administrasi yang sifatnya manual, apakah kita tidak mau ke digital? Nah ini kan perubahan dari yang manual ke digital ini haruskan sebuah perusahaan nanti mau tidak mau ya harus melakukan perubahan. Kalau tidak ya mereka akan tertinggal jauh dari lawan mereka. Itulah kenapa kebutuhan software itu selalu meningkat. Nah, perkembangannya ya sudah Anda bisa dilihat kan sekarang muncul banyak peralatan yang sifatnya smart ya, smartphone, smart TV, smart apalah, terus belum lagi AI, artificial intelligence di perangkat software, berupa video, gambar dan lain sebagainya. Itu salah satu penerapan perkembangan software engineering yang memang saat ini semakin terus meningkat penggunaannya. Selain itu, software engineering ini kan sebenarnya sih metode atau alat jadi untuk membangun sebuah perangkat lunak. Nanti langkahnya seperti apa? Nah, di mata kuliah ini kita akan dipelajari. Kalau softwarenya ya software itu perangkat lunaknya. Ya, isinya kan isi software itu sebenarnya perintah-perintah instruksi kode program yang Anda buat itu nanti. Nah, ini untuk review yang kemarin. Nah, sekarang untuk pertemuan sekarang saya akan membahas tentang menggunakan proses perangkat lunak, framework untuk mengawal aktivitas dan memahami penilaian proses perangkat lunak. Nah, ini software yang pasti udah tahu lah, sekumpulan item atau objek yang membentuk konfigurasi melibatkan program, dokumen, data, dan lain-lain. Software engineering ini teknologi atau alat yang digunakan untuk membangun software dengan melalui rangkaian proses menggunakan sekumpulan metode atau alat bantu tools. Nanti sistem engineering ini aspek yang berhubungan dengan hardware, software, dan proses engineering. Ini sistem engineering. Jadi semua itu saling berhubungan. Software alatnya isinya berupa dokumen, program, data, dan lain-lain. Nanti menggunakan metode ada software engineering sehingga nanti menjadi rekayasa sistem engineering. Ini software engineering hierarkinya ada tools, ada method, ada proses, ada quality focus. Ini diambil dari buku software engineering kayak Roger Pressman. Ini walaupun tahun lama tapi ini tetap sama. Kalau untuk software engineering langkahnya seperti ini hierarki, ini prosesnya nih. Sekumpulan aktivitas, aksi, dan tugas dilakukan untuk mengembangkan perangkat lunak. Aktivitas untuk mencapai tujuan umum, komunikasi dengan stakeholder. Ini pasti Anda harus melakukan komunikasi antara stakeholder dengan developer supaya nanti sesuai. Aksi meliputi serangkaian tugas, desain arsitektur yang menghasilkan produk utama. Tugas fokus pada tujuan khusus menghasilkan keluaran yang terukur. Nih. Ya, ini ada software proses. Ini di dalam software proses ini tasks set activity are unique for each project and umbrella activities are performed for all project and are fairly equal in different project. Jadi menggunakan umbrella activity ini untuk penyelesaian beberapa project ini bisa dengan mudah. Aktivitinya bisa terpantau dengan mudah karena di umbrella activity ini kan aktivitas payung mungkin ketika Anda melakukan sebuah aktivitas dengan task yang jumlahnya sampai n, nah ini bisa diselesaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ini ada yang namanya umbrella activity ini. Terus komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment nih. Komunikasi dan kolaborasi dengan pelanggan untuk memahami tujuan dan mengumpulkan kebutuhan. Ini harus sering Anda lakukan ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak pastinya. Planning ini perencanaan, menetapkan rencana kerja, risiko teknis, kebutuhan sumber daya, produk kerja yang dihasilkan, dan mendefinisikan jadwal kerja. Ini perencanaan juga sangat penting. Jadi ketika Anda udah langsung terjun, ya
Anda harus bisa menentukan rencana ini kapan selesainya, termasuk sumber daya orang yang terlibatnya berapa orang, produk nanti dihasilkan seperti apa, sampai jadwal orang yang terlibatnya ini bagian-bagian yang mana, ini harus Anda rinci nanti. Terus di modeling, ini pembuatan model untuk membantu pengembangan pelanggan memahami kebutuhan dan desain perangkat lunak. Ini di model ininya Anda udah mendesain. Nanti pengembang dan pelanggan ini harus saling memahami kebutuhan sehingga desain perangkat lunak bisa sesuai dengan kebutuhan juga. Terus construction ini menggambarkan desain, code generation, dan testing. Jadi di konstruksi ini ketika desain tadi modelnya udah ada ya, langsung si programmer nanti mengeksekusi, membangun seperti apa sih kode programnya, sehingga nanti bisa di-generate dan dites, diuji sampai sejauh mana nih software yang dibuat ini sesuai tidak dengan kebutuhan yang sebelumnya, dirinci. Terus di deployment, perangkat lunak dikirim ke pengguna ini di deployment ini untuk dievaluasi dan diberi feedback nanti dari pengguna seperti apa nih. Ini sampai di deployment juga termasuk maintenance nanti, apakah ada perbaikan atau kekurangan tinggal dari masukan dari pelanggannya atau dari penggunanya. Software engineering, nih umbrella activity. Serangkaian aktivitas yang dapat diaplikasikan dalam berbagai proses perangkat lunak. Yang pertama ada software project tracking and control. Terus ada risk management, ada software quality assurance, technical review, measurement, software configuration management, reliability management, dan work product preparation production. Ini semua umbrella activity. Jadi ada standarnya kalau membangun perangkat lunak, itu tergantung Anda mau pakai yang mana. Di sini yang nanti akan dijelaskan di software proses ini beberapa model, beberapa framework yang digunakan. Terus ada proses flow nih. Satu aspek penting dari software proses adalah proses flow. Jadi proses alirannya menjelaskan bagaimana aktivitas framework, aksi tugas-tugas yang terjadi dengan setiap framework, activity dikelola dengan terurut seperti gambar berikut nih. Ini communication, planning, modeling, construction sampai development itu ini prosesnya linear, terstruktur dari satu awal sampai ke akhir ini terstruktur. Setiap tahapan ini harus dilakukan berdasarkan memang tahapan yang memang sebelumnya harus dilakukan. Jadi tidak bisa loncat-loncat, ini harus berurutan. Ini linear proses flow ya. Terus execute each of the framework activity in sequence, beginning with communication and culminating with deployment. Nah ini ada yang prosesnya iteratif, tadi ada yang linear. Kalau linear kan berurutan terus, tapi kalau yang iteratif ini setiap tahapan itu bisa saling beriteratif. Jadi ketika ada proses ini selesai, ini bisa kalau ada perbaikan ngulang lagi ke belakang, mundur seperti itu prosesnya iteratif. Jadi mengulang satu atau lebih activity sebelum ke tahapan selanjutnya. Kalau proses iteratif seperti itu. Ini di aliran pembuatan softwarenya bisa seperti ini. Ini proses flow. Terus lanjutannya ini di tahapan komunikasi nanti communication, planning, modeling, construction, deployment. Ini yang ada yang namanya proses paralel proses flow. Jadi di paralel ini ya, ini saling berurutan semua. Komunikasi ke planning ke modeling, di komunikasi juga ke model bisa, dari model ke construction, bahkan ke deployment. Jadi ini disebut sistem paralel. Jadi ya kalau namanya paralel berarti selain tadi berurutan, tapi dia bisa satu sama lain menyambung. Contoh ini komunikasi dengan modeling, terus kalau komunikasinya ini model seperti ini, kalau perencanaan ini berarti model seperti ini. Nah, ini menggambarkan proses paralel. Terus ada yang disebut proses pattern. Proses pattern ini menjelaskan proses yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi selama pekerjaan software engineering, mengidentifikasi lingkungan di mana masalah ditemui, dihadapi, dan menyarankan satu atau lebih solusi yang tepat. Jadi pattern ini menjelaskan solusinya itu harus lebih dari satu. Pekerjaan ini nanti diidentifikasi lingkungan kalau seperti ini, masalahnya seperti apa, sehingga nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Solusinya bisa lebih dari satu itu. Proses pattern menyediakan template sebuah metode yang konsisten untuk menggambarkan solusi dari masalah dalam konteks proses software ini. Terus dengan menggunakan proses pattern diharapkan masalah yang dihadapi dapat segera diatasi ya, karena di pattern ini kan karena solusinya lebih dari satu ya, nanti Anda bisa menentukan pilihan. Kalau masalahnya ini ya penyelesaian ini, kalau ini. Jadi prosesnya itu kayak dua ya lah. Kalau kondisinya ini, maka nanti penyelesaiannya seperti apa kan itu. Nah, ini di pattern. Terus ada correction. Tahapan ini ada correction, adaptation, enhancement, prevention. Correction ini memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam perangkat lunak. Ya, otomatis ketika Anda bikin software, ketika ada proses koreksi itu perbaikan pasti. Terus adaptasi, mengakomodasi perubahan dalam lingkungan. Ketika membuat software ini yang tadinya dari desktop harus migrasi ke lingkungan mobile dan web misalkan, ya itu perlu adaptasi lingkungan juga. Sistemnya dirubah,
karakteristik database mungkin itu bisa dirubah nanti. Enhancement, peningkatan performa perangkat lunak dari kebutuhan aslinya. Nah ini tadi kan performa yang desktop biasanya hanya terbatas di lingkungan internal aja. Ketika udah di versi mobile dan versi browser, yaitu kan aplikasi performanya lebih bagus. Contoh itu. Terus prevention, perubahan program sehingga mudah diperbaiki, beradaptasi dan ditingkatkan. Nah ini proses pencegahan ketika program mau apa-apa ya, Anda harus bikin codingnya yang bisa mudah diperbaiki, adaptasinya lebih enak. Ya itu ya sekarang ya yang mobile atau yang versi browser tadi. Karena kan ada perangkat lunak yang memang dibuat dari browser, web app inventor namanya, itu Anda bisa itu ke versi Android, versi iOS. Jadi kita bikin web jadi browser atau apa web app inventor, itu outputnya bisa jadi Android atau iOS. Ini proses assessment dan improvement. Ini software proses tidak menjamin bahwa software akan dikirim tepat waktu, memenuhi kebutuhan pelanggan, atau hal tersebut akan menunjukkan karakteristik yang akan menyebabkan karakteristik kualitas berjangka waktu panjang. 2. Proses dapat dinilai untuk memastikan bahwa hal tersebut memenuhi kriteria proses dasar yang telah terbukti penting untuk keberhasilan software engineering. Assessment, penghitungan, dan improvement itu juga penting, harus diperhatikan bahwa nanti software ini bisa selesai tepat waktu atau tidak, jadi harus dihitung. Setiap progresnya harus diperhatikan. Penilaian software proses, ini software proses ada penilaian, namanya ada beberapa standar nih. Ada yang standar CMI, Capability Maturity Model nih. Assessment Method for Process Improvement, SCAMPI ini. Ada SCAMPI, ada yang CMM, Best Approach for Internal Process Improvement, CBA, IV. Ada yang SPICE, ISO 15004, ada ISO 9001 for software. Ya, ada ISO 9001 untuk manajemen, kan itu banyak kalau ISO. Jadi kita harus mengikuti standarnya. Software yang kita mau pakai nilainya mau standar mana nih? Misalkan Anda mau standar BNSP, Badan Nasional Sertifikasi, Badan Nasional B. Ada yang standar nasional kan, itu SNI maksudnya, maaf. Nah ini yang pakai CMMI ini. Jadi penilaian software itu ada yang dari mulai angka 0 sampai 5. Kalau 0 incomplete, belum selesai. Kalau 1 perform, jalan aja. Kalau 2 jalan tapi bisa dikelola, manage. Yang ketiga didefinisi. Jadi jalan, performanya manage oke, didefinisikan juga bisa nanti. Terus yang keempat manage quantitative. Ini dikelola tapi bisa lebih kompleks lagi. Yang 5 sangat optimal. Nah ini penilaian software itu ada berbanyak. Di CMM ini ada 5 level. Ini yang level optimize nih, fokusnya continuous process improvement. Jadi yang di level optimize ini software itu nanti kedepannya bisa lebih peningkatannya lebih cepat, enak nanti. Kalau yang manage quantitatively ini fokusnya ke manajemen kuantitatif, jadi nanti perbaikannya tergantung dari si manajemennya. Kalau define ini, nah ini fokus di standar, lalu bikin proses, bikin aplikasi standar penilaiannya seperti ini ya. Makanya cukup asal yang levelnya sampai ke level 3 aja lah, didefinisikan standar, udah standar. Kalau manage ini dikelola, ya itu udah di bawah standar tapi udah cukup basic project management, itu fokusnya. Kalau performance ya udah penting jalan penting masalah error itu kan levelnya di level 1. Ini ada fakta bahwa tahun 99 menunjukkan bahwa pada tahun 97 ini hanya 2% dari organisasi perangkat telah mencapai CM level 6 atau 5, level 4 atau 5 nih. Tahun 97 yang mungkin sekarang beda lagi. Hampir 62% masih di level 1. Ya pasti kalau di streaming sendiri ini contoh ya, kita mungkin udah dimasuk di level define nih, di level 3 lah, karena kita punya standar prosesnya, ada pengelolaannya ada dan sebagainya. Jadi masih di level 3 di definisi bagus. Nah nanti kita sedang mungkin menuju ke level 4 ke kuantitatif. Jadi kalau sekarang kan zamannya daring, itu perlu sistem itu, makanya kan kebutuhannya itu harus berbasis sistem semua, yaitu udah di level 4 biasanya nanti masuknya. Karena memerlukan sekitar 4 tahun untuk mencapai level 3 tuh, jumlah organisasi di tingkat atas 45 masih belum besar tahun 2003 nih. Standar IEE yang mengeluarkannya. Tapi sekarang mungkin udah banyak. Google tuh kayak level Google iOS itu mungkin udah di level 5. Itu udah level 5 pasti. Microsoft yang skala ini, tapi kalau yang perusahaan skala nasional itu mungkin hanya di level 2 dan 3. Udah bagus itu. Nah, ini penjelasannya detailnya ya. Level 0 apa, incomplete, hanya tidak selesai, ini performa jalan, sedang dibangun,
Level 2, mana aja dikelola, pekerjaan sumber daya yang memadai dan melakukan pekerjaan stakeholder terlibat aktif, tugas kerja perlu dipantau sesuai dengan proses. Ini manage kan. Nah, level yang steaming ini mungkin di antara manage dan define nih. Di define pengelolaan proses kekayaan terorganisasi standar dalam proses pelaksanaan di seluruh organisasi. Ya, sebenarnya sih belum terintegrasi kalau yang di SIMIK, jadi masih menuju proses integrasi sistem. Di kita yang terintegrasi masih proses antara akademiknya aja, di proses perwalian mungkin dengan e-learning itu bisa, itu levelnya masuk ke level menuju level 3 lah kita ini. Nah, ini ada contoh lagi, tahun ini tinggal dibaca aja lah, nanti slide juga ada saya kasih kan, udah di share di e-learning. CMM level ini ya tergantung nanti penilaian Anda mau menggunakan level sampai mana software yang Anda buat. Standar di level 2 dan 3 itu udah bagus untuk level perusahaan yang nasional nanti. Kalau yang perbankan itu yang levelnya harus di atas 3, 4, 5 itu bagus. Ya, ini level 4 nih, quantity management, software proses dan produk dipahami secara terukur dikontrol dan menggunakan ITIL. Ya, ini perusahaan yang tersertifikat nih. Ada Trigen kan, ini perusahaan India, Kingde ya, banyak lah. Di kita mungkin Telkom, PLN dan sebagainya itu di level 4 nih. Yang level 5 optimizing, ya ini peningkatan proses yang terus menerus diaktifkan oleh umpan balik yang terukur dari proses ide pengujian yang kreatif ini. Managing IT Lab after CM level 5 nih. Perusahaan kalau udah level 5 ya mereka udah pasti stabil, kredensialnya terjaga. Mereka nggak mau ngapain juga, kalau memang standarnya udah di 5, tinggal mempertahankan atau ditingkatkan lebih lagi. Ini ada contoh PT Tech United Indonesia yang udah ke level 5 ya. Kalau kampus ya di level 2, level 3 udah bagus lah sebenarnya itu. Nah, ini CML level 5. Kenapa sih India ini banyak perusahaan yang memang standarnya udah bagus IT-nya, karena memang mereka mungkin pengen berubah lebih cepat lagi. Mereka pengen standar, ya kita pengen mengejar perusahaan yang skala global gitu. Standar ISO. NASA kan pertama yang levelnya 5, ya itu udah tau lah NASA sebesar apa perusahaannya. Di India itu juga banyak yang lain kan. India itu memang IT-nya bagus nih. Sekarang IT di India itu memang dengan Cina itu lagi balap-balapan. Karena kan kenapa orang India kan, coba Anda cek aja di YouTube, mereka jago-jago di programming, jago-jago di hardware mobile, karena memang mereka ya lagi mereka pengen berubah menjadi lebih baik lagi. Kita pengen ada perubahan, kebutuhan sekarang pangsanya global, ya kita harus mengikuti. Makanya kemampuan teknis di bidang IT ini mereka tingkatkan. Ini orang-orang India nih. Kita jangan kalah ya, makanya kan sebagai mahasiswa Anda harus juga mempunyai standar supaya saya nih harus saya kuliah di streaming, ya saya harus bisa minimal 1 pemrograman lah. Saya apakah itu di mobile atau di browser, di web atau di desktop, silahkan, tergantung Anda. Kalau saya tidak suka programming, ya Anda di spesifik yang lain, jaringan misalkan, jaringan konfigurasi dan lain sebagainya, atau saya di analisis, ya hitung-hitungan Anda harus perkuat ya. Ini prinsip dasar dalam software engineering. Ini pada level proses, prinsip utama menetapkan sebuah filosofi dasar yang membantu tim software seperti melakukan aktivitas umbrella ini, menavigasi aliran proses dan menghasilkan sekumpulan produk kerja software. Pada level praktis nih, prinsip utama menetapkan sekumpulan nilai dan peran yang berfungsi sebagai panduan dalam menganalisis masalah, merancang solusi, mengimplementasikan dan menguji resolusi, dan akhirnya menyebarkan software pada komunitas user. Ini jadi memang sebuah proses dalam sosialisasi. Level proses ini sangat penting sehingga nanti Anda bisa menyelesaikan software itu sesuai dengan kebutuhan. Selain itu di level praktis ini, ketika Anda selesai udah membangun, merancang dan sebagainya, solusi untuk nanti si software ini bisa dipakai dengan user dengan baik dan benar, solusinya harus jelas sosialisasinya ini. Karena kan sebaik apapun, sebagus apapun software yang Anda buat ini, kalau usernya tidak paham ya percuma. Itu poin yang paling penting. Terus komunikasi prinsipnya nih, mendengarkan. Persiapan sebelum komunikasi, Anda catat, Anda siapkan apa yang menjadi bahan pertanyaannya. Nanti seorang harus memfasilitasi aktivitasnya. Aktivitas komunikasi harus face to face ini. Ya sekarang kan mungkin lagi COVID ya via daring, Zoom, Google Meet, Cisco WebEx dan lain sebagainya. Itu silahkan. Anda kan yang penting kita tatap muka walaupun tidak langsung, tapi secara daring online dalam waktu yang sama, ya itu bisa membantu. Cacat dan dokumentasi keputusan. Nah ini
keputusan dalam sebuah dokumentasi harus penting diperhatikan supaya nanti kan proses komunikasinya berjalan dengan baik. Terus berusaha untuk kolaborasi, ini harus juga tiap stakeholder tetap fokus modulisasi your discussion. Ya ini diskusinya fokus, nanti kalau bidang kita bikin software apa nih, ya Anda harus fokus arahnya ke sana. Tujuan dari awalnya apa nih? Visi perusahaannya pengen bikin sistem yang seperti ini, ya fokus ke sana nanti. Bila sesuatu tidak jelas, gambarkan. Nah, ini segala sesuatu yang memang masih ini gambarkan dalam apa diagramnya, dalam bentuk apalah itu. Mock-up desainnya, kalau software Anda merancang software untuk ini misalkan, kalau perlu Anda bikin dock-up desain semua. Jadi dari awal dari akhir udah dibikin, nanti tinggal ketika ada perubahan di tengah jalan ya tinggal menyesuaikan dengan masukan usernya. Terus sekalinya setuju terhadap sesuatu ya move on. Udah setuju deal, oke, masuk ke tahapan selanjutnya. Negosiasi adalah bukan sebuah kontes atau sebuah game. Jadi negosiasi ini adalah sebuah proses untuk perbaikan nanti, untuk ke saling melengkapi di antara. Jadi jangan bukan ini saling balap, bukan seperti itu, tapi harus saling melengkapi. Prinsip perencanaan ini memahami cakupan project, ini yang paling penting, cakupan lingkup Anda kerjanya sampai mana, melibatkan stakeholder dalam aktivitas perencanaan ini harus juga, tiap orang harus dilibatkan supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi. Memahami bahwa perencanaan itu selalu berulang, ya ini recognize the planning is iterative, always iterative in planning activity ini. Perkirakan berdasarkan pada yang Anda ketahui, jadi you must think all about what you know. Ini perkirakan berdasarkan apa yang Anda ketahui, jadi Anda harus berpikir, ini kalau gini kayak gimana, kalau gini kayak gimana, itu harus selalu seperti itu. Pertimbangkan risiko yang didefinisikan pada saat perencanaan. Nah ini you must think about risk in the planning, you must be realistic. Jadi artinya Anda harus realistik dalam memperhitungkan ini risiko yang muncul ketika nanti bikin software ini, baik dari sisi biaya, dari sisi teknisnya, dari sisi orangnya dan sebagainya. Penambahan aturan seperti yang didefinisikan pada perencanaan. Aturan-aturan nanti terkait proses berlangsungannya perjalanan pembuatan software ini ya harus direncanakan juga. Menentukan bagaimana Anda bermaksud untuk menjamin kualitas. Nah, kualitas nanti dijelaskan dengan maksud yang memang baik, jadi detailnya jelas nih. Menjelaskan bagaimana Anda bermaksud untuk mengakomodasi perubahan. Perubahan juga harus sama Anda akomodasikan seperti apa nih nanti nih. Kalau terjadi perubahan ya Anda harus komunikasikan dengan cepat juga kan. Sering menelusuri perencanaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Nah ini ketika membuat ini juga perencanaan ya sesuaikan dengan kebutuhan juga nanti. Kalau ini ya kita diskusi lagi, ada mismatch atau apalah, Anda harus menentukan perencanaan itu supaya nanti sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ini prinsip model. Tujuan utama dari tim software adalah membangun prakelunak, bukan membuat modelnya. Intinya kan kalau model itu kan hanya gambaran, hanya mock up aja. Tapi yang paling penting itu ya bikin softwarenya. Jangan membuat lebih banyak model dari yang dibutuhkan. Ini buatlah modelnya sesuai dengan kebutuhan aja. Berusaha untuk menghasilkan model yang sederhana, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Poinnya simpel itu, sederhana. Membangun model dalam sebuah cara yang membuat mereka setuju untuk berubah. Nah ini, buatlah model yang memang bisa dipahami dan ketika ada perubahan ya mereka is okay gitu. Dapat menyatakan tujuan secara jelas untuk setiap model yang dibuat. Nah, tujuan dalam menggambarkan model ini jelas. Jadi kan di RPL ini kan banyak nih model yang Anda buat untuk ini, baik yang mau berbasis object oriented UML itu unified process atau yang terstruktur, yaitu tergantung nanti Anda mau menggambarkannya seperti apa. Karena ini kan domain dari analis dan modeling system. Terus yang modeling prinsip kedua, ini mengadopsi model dibangun pada sistem. Coba membangun model yang berguna tetapi lupa membangun model yang sempurna. Nah ini simpel tadi poinnya. Makanya kan yang penting fungsi. Nanti yang Anda buat itu apa. Jangan menjadi dogmatis tentang sintak. Jika berhasil mengkomunikasikan konten, representasi adalah sekunder. Nah ini jadi ya istilahnya kan kalau berbicara sintak berarti kode program. Jadi ini yang paling penting, komunikasikan ketika teknis programming ini ada kesulitan ya Anda harus saling komunikasi ini di antaranya. Jika naluri memberitahu bahwa model tersebut tidak tepat walaupun tampaknya tidak di atas kertas baik-baik saja, mungkin kita punya alasan untuk kota ini. Ketika ada ini masih bingung ya kita tanya aja, saling diskusi dengan baik, itu yang pelanggan yang mau butuh dibuatnya atau kita sebagai developernya nih. Terus konstruksi prinsipal nih, coding prinsip, validasi prinsipal, dan testing prinsipal. Terus coding prinsipnya, sebelum menulis baris kode pastikan memahami masalah. Jadi pahami masalahnya. Karena kan ini sebelumnya udah ada oleh desain sama analis itu.
Pahami prinsip dan konsep dasar perancangan. Oke. Memilih bahasa program yang dibutuhkan perangkat lunak lingkungan akan berpasti pilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan permasalahannya. Memilih lingkungan pemrograman yang menyediakan tool yang akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Pilih software yang mudah pemrogramannya. Sekarang kan udah banyak framework nih. Jadi ketika Anda bikin sistem yang kompleks itu, framework, ada yang namanya framework itu yang Laravel, kode igniter, ada apa itu? Saya lupa lagi framework CI, kode igniter, terus ada Bootstrap tampilannya untuk mendesainnya, terus ada Symfony Gen framework yang seperti itu kan, itu lebih mudah, nanti akan lebih cepat. Cuman kan harus paham juga sesuai dengan dokumentasi yang sebelumnya dianalisis dan di modeling. Terus membuat sekumpulan pengujian unit yang akan dijalankan ketika komponen yang dikodekan lengkap. Nah ini ketika lengkap kode ininya ya, pengujiannya harus memang berjalan sebagaimana mestinya. Maksudnya kode ketika Anda udah beres, Anda langsung uji testing benar nggak sesuai. Programming principle nih, batasi algoritma dengan mengikuti pemrograman terstruktur. Oke, ini kalau Anda menggunakan terstruktur, algoritmanya harus dibatasi. Tapi mungkin kalau dengan yang object oriented itu berbeda lagi nanti. Pertimbangan penggunaan pair programming, ini ya program yang pair ya, yang ya sesuai dengan logika. Pilih struktur data yang akan memenuhi kebutuhan perancangan. Oke, ini struktur data juga penting kan ketika Anda membuat sebuah program ini, software ini, sisi struktur data ini, tipe data dan sebagainya. Ini baik itu dari sorting dan lain sebagainya kan termasuk ke database. Nanti Anda harus memikirkan harusnya seperti apa idealnya sesuai dengan kebutuhan pastinya. Terus proses validasi, ini validation principle, ini setelah melengkapi kode pertama pastikan lakukan review kode. Ketika beres, review kodenya benar nggak sesuai dengan kebutuhannya, nggak outputnya oke nggak. Terus lakukan pengujian unit dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Bug oke, temukan, perbaiki lagi. Dan refactor kode-kodenya ini yang salahnya apa, jadi diperbaiki sehingga nanti direview benar algoritma enggak sebelumnya. Testing objek. Pengujian adalah proses eksekusi sebuah program dengan maksud menemukan kesalahan. Sebuah kasus uji yang baik adalah memiliki probability tinggi menemukan kesalahan yang belum ditemukan. Pengujian yang sukses salah satunya adalah bila dapat mengungkap kesalahan yang belum ditemukan, tidak diduga sebelumnya. Jadi ya harus Anda memperkirakan, oh ini bakal errornya ini bakal errornya ini. Itu yang balik. Bukan, wah nah errornya kayak gitu. Oh nah itu. Berarti itu Anda belum beres ketika validasi tes sebelumnya ini. Hati-hati. Terus lanjutkan lagi, ini testing principle P1, semua pengujian harus dilacak dengan kebutuhan pelanggan. Oke. Makanya kan sebelum di launching ini biasanya pelanggan menguji dulu beberapa kali untuk sebelum dirilis benar ini benarnya softwarenya. 2, pengujian harus direncanakan jauh sebelum memulai pengujian. Oke. Perencanaan itu yang paling penting. 3, prinsip Pareto berlaku untuk software testing. Ini ada yang namanya prinsip Pareto. Jadi nanti di sana dibahas testing kayak gimana nih. Pengujian harus dilakukan dari in the small, dari yang kecil dan menuju pengujian yang besar. Jadi jangan dari besar ke kecil, tapi dari kecil hal-hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Terus pengujian yang mendalam adalah sesuatu yang tidak mungkin. Secara dalam ya memang agak sulit, pasti nanti lama prosesnya. Ini deployment principle, harapan pelanggan untuk software harus dikelola. Ya, itu mudah di maintain dan sebagainya, itu kan pasti ya, bikin software topan pasti biayanya lebih mahal itu. Kedua, sebuah paket kiriman lengkap harus kita diuji. Yep, ketika Anda bikin software, Anda harus sampai proses instalasi ke pihak usernya supaya mereka ini dipandu dan sebagainya, manual book dan sebagainya itu harus jelas. Dukungan harus ditetapkan sebelum software dikirim. Nah ini ketika Anda sebelum software itu memang dirilis dan sebagainya, itu support yang memang dari setiap stakeholder yang membuatnya itu harus jelas supaya nanti kan nggak terjadi mismatch lah ketika software itu memang udah dipakai. Terus materi instruksi yang tepat harus disediakan pada end user. Nah, jadi manual booknya ini langkahnya harus ada supaya nanti si user dengan mudah menggunakan software itu. Terus software yang penuh cacat harus diperbaiki dulu di level meter. Nah ini kan sebelum dipakainya memang harus diperbaiki dulu. Nanti testing, misalkan tadi testing di sini ada error ya, Anda harus perbaiki langsung sebelum nanti memang benar dirilis. Nah, ini referensinya saya dari Roger Pressman, Software Engineering Practitioner
Approach edisi 7 atau 8 ada ini, sama yang sama software engineering udah dari 10 sekarang, tahun 2014 kalau nggak salah, 2016 udah ada bukunya kan, tinggal di download aja silakan. Ini terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di komen saja videonya, atau melalui e-learning nanti, atau bisa melalui WhatsApp, email, silahkan ke saya terkait proses software itu apa dan sebagainya. Dan nanti juga di akhir biasanya saya suka melakukan forum, sehingga nanti Anda membuat pernyataan terkait pertanyaan yang dari saya buat, nanti silahkan, nanti ada nilainya kan di pertemuan pertama udah sebelumnya. Cukup sekian aja nih video dari saya di pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa terutama, dan umumnya silahkan bagi yang menonton video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, tetap jaga kondisi di masa pandemik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.